Hamil bisa bikin kamu jadi langsing. Kamu gak salah denger, ini beneran, serius. Ini fotoku waktu hari aku melahirkan. Dan ini 6 bulan sesudah aku melahirkan. Hamil adalah momentum yang paling bagus untuk memperbaiki tubuhmu dan bikin kamu langsing seolah kamu belum punya anak. Asal kamu tahu caranya. Dan di VT ini aku akan bahas 3 fakta yang mungkin kamu nggak tahu tentang kehamilan yang justru bisa membantu kamu jadi langsing, bayimu sehat, dan kalau kamu udah melahirkan, kamu akan kurus dengan cepat tanpa olahraga dan tanpa diet ketat. Dengerin VT ini sampai beres, save biar nggak hilang, share ke perempuan lain karena ini penting buat kejayaan wanita. Hai, aku Katrina, let's talk about life with me. Statementku ini mungkin beda ya sama di luaran sana orang-orang yang bilang kalau cewek udah melahirkan tuh udah selesai, habis masa jayanya karena pasti gendut. Padahal itu enggak bener. Jujur ya, statement kayak gitu tuh nyakitin perempuan banget. Apalagi kalau perempuannya denger, terus emang bener-bener percaya kalau udah melahirkan tuh pasti udah selesai dan akhirnya jadi gendut. Apalagi kalau ada yang bilang gini, duh ngapain sih kalau udah lahiran tuh udah punya anak dan ngapain? Udah ada yang punya. Ya justru karena udah ada yang punya, kamu harus dirawat. Karena pria itu melihat fisik dulu, nggak munafik lah. Cowok tuh lihat fisik baru ke hati, kamu harus dirawat. Kamu harus dengerin edukasi yang benar, edukasi yang baik, dan lakuin itu. Supaya kamu terawat, supaya kamu bisa menyenangkan suamimu. Gak pakai lama, here we go. 3 fakta tentang kehamilan yang harus kamu tahu supaya kamu bisa tetap langsing, bayimu sehat, dan kamu cepet kurus lagi sesudah melahirkan. Nomor 1, faktanya selama hamil kamu tidak perlu makan untuk porsi 2 orang. Kamu cukup tambah 300-500 kalori aja per hari. Itu adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan supaya bayimu tetap sehat. Tapi kamu gak boleh makan lebih dari itu supaya kamu tidak obesitas. Jadi kalau TDI-mu adalah 1.500, maka selama hamil kamu bisa makan 1.800 sampai 2.000 per hari. Ini enak banget, banyak banget. Jujur aku paling suka momen hamil karena selama hamil aku bisa makan paling banyak di sepanjang hidupku. Banyak banget. Dengan ngikutin skema konsumsi kalori ini, selama kehamilan kamu hanya akan naik 7 sampai 12 kilo aja. Dan bayimu tetap sehat. Gak ada tuh kejadian kamu naik 20-30 kilo. Itu ngeri banget sih. Naik 20-30 kilo itu susah banget dituruninnya. Dan naik 20-30 kilo itu hitungannya udah obesitas dan itu meningkatkan resiko ibu dan bayi terkena diabetes dan preeklamsia. Dokter kandunganku sangat tidak menyarankan karena ini bisa menyebabkan kematian ibu. 2. Faktanya selama menyusui, tubuhmu sudah membakar kalori sendiri tanpa harus susah-susah olahraga. 500 kalori per hari dibakar tubuhmu untuk memproduksi ASI. Dan dengan defisit 500 per hari, itu artinya kamu bisa turun 1 kilo setiap 2 minggu. Yang artinya dalam 1 tahun kamu bisa turun 24 kilo tanpa olahraga, tanpa ngapa-ngapain karena tubuhmu sendiri udah bakar kalori. Selama hamil cuma naik 12 kilo. Terus menyusui 1 tahun turun 24 kilo, gimana nggak kurus? Caranya gimana? Selama menyusui, kamu cukup makan seangka BMR-mu atau TDI-mu lah, boleh itu. Dan cukupi kebutuhan gizimu, kalsium dan vitamin. Kamu akan kurus dengan sendirinya. Jadi, aku ini tim ASI. Selain aku mengasihi anakku, aku juga mengasihi diriku sendiri dan bikin aku langsing dengan sendirinya, tanpa obat diet, tanpa suntik-suntik, tanpa olahraga. Yang ketiga, faktanya selama hamil itu adalah momen terbaik untuk memperbaiki metabolismemu dengan makan protein yang banyak. Selama hamil kan kamu harus makan banyak. Nah, banyak-banyak lah makan protein. 500 kalori yang harus kamu tambah itu ditambah dengan protein aja. Karena protein akan meningkatkan metabolismemu, protein juga akan mencegah kamu jadi obesitas selama hamil, dan protein akan mencegah stunting pada bayi di dalam kandunganmu. Jadi, dengan banyak makan protein selama hamil, kamu nggak akan gendut, bayimu akan sehat, dan kamu akan cepet kurus ketika sudah melahirkan karena metabolismemu sudah diperbaiki selama 9 bulan. Dah, cuma 3 ini aja aku praktekin selama kehamilanku di bawah pengawasan dokter kandungan dan ini berhasil. Ini fotoku waktu hari aku melahirkan. Aku cuma naik 11 kilo aja, padahal aku nggak jaga makan banget, aku masih suka makan manis-manis. Dalam 1 tahun, aku udah balik lagi ke berat badan semula, bahkan bisa lebih kurus dari sebelumnya, tanpa obat diet, tanpa diet ekstrim, tanpa olahraga. Enak banget pokoknya. Tapi, selama hamil, kamu harus cari dokter kandungan yang mendukung untuk hamil cantik, dan mau mengawasi proses kehamilanmu dengan empati.
Karena jujur nggak semua dokter kandungan kayak gitu. Puji Tuhan, aku ketemu dokter kandungan yang baik banget dan sangat edukatif. Beliau itu sangat enak diajak konsultasi, sangat penuh empati, nenangin banget. Dan beliau juga yang sangat sibuk gitu untuk mengawasi kenaikan berat badanku dan berat badan bayiku. Tanpa beliau kayaknya aku nggak tahu ilmu-ilmu ini, fakta-fakta ini. Pokoknya beliau the best lah. Kayak semua teman-temanku juga kesana. Jadi kalau kamu domisilinya di Jakarta, cari aja Dokter Yuma di Mitra Kemayoran Jakarta. Aku recommended banget. Kamu, apalagi buat ibu yang pertama kali hamil ya. Duh, pokoknya dia baik banget. Tapi kalau kamu nggak domisili di Jakarta, ya udah, kamu lakuin aja 3 fakta yang udah aku share itu. Kamu bisa langsing dan cantik bahkan sesudah melahirkan. Nantinya kalau kamu udah beres melahirkan dan udah selesai masa menyusuinya, baru kamu olahraga lagi. Tapi ingat ya, olahraga itu bukan buat kurus. Olahraga itu bikin sehat untuk memperbaiki postur tubuhmu, memperlancar peredaran darah, dan bikin kamu jadi lebih happy. Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar kehamilan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti aku jawab. Bye-bye!